Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang dalam ibadah raya Gereja Baptis Indonesia Maleber pada hari Minggu 3 Januari 2021. Tentu ini adalah momen yang spesial karena ini adalah hari Minggu pertama kita pada tahun ini, di tahun 2021, dan juga ibadah pertama kita juga di tahun 2021 ini. Sudah sepatutnya kita mengucap syukur atas segala hal yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memimpin kita selama setahun ke belakang pada tahun 2020. Meskipun mungkin kita menghadapi banyak rintangan, tantangan, cobaan, tapi kita harus tetap mengucap syukur atas segala hal, segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan melalui ibadah kita pada hari ini, kita akan menatap tahun baru kita, yaitu tahun 2021. Kita harus percaya, kita harus optimis bahwa akan ada hari yang lebih baik untuk kita pada tahun 2021 ini. Dan sayangnya juga kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung di gereja, tapi biarlah melalui ibadah online ini kita masih bisa terus tetap bersatu hati bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan melalui ibadah yang Bapak Ibu Saudara dapat saksikan melalui channel YouTube Gereja Baptis Indonesia Maleber ini. Dan untuk itu kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita akan menaikkan doa kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Selama setahun ke belakang ya Tuhan, kami benar-benar berterima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, ibadah pertama kami pada tahun 2021 ini ya Tuhan. Bila Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan, Engkau membimbing kami ya Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk datang kepadamu ya Tuhan. Meskipun saat ini kami tidak bisa bertatap muka secara langsung ya Tuhan, tapi biarlah melalui ibadah online ini kami bisa terus tetap bersatu hati ya Tuhan, untuk datang kepadamu ya Tuhan, untuk menyembahmu melalui ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah ibadah kami ini Engkau sertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Dan kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada di rumah ya Tuhan. Dalam keadaan apapun, biarlah Tuhan memberkati mereka semua ya Tuhan. Kami semua diberikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan, untuk datang menyembah kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami bisa tetap fokus ya Tuhan, untuk datang kepadamu melalui ibadah online ini ya Tuhan. Dan sekali lagi biarlah ibadah ini ya Tuhan Engkau sertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita buka ibadah kita pada hari ini dengan nyanyian Kasih Allah Tak Berkesudahan. Kita akan nyatakan bahwa kasih Allah tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Kita sudah melewati tahun 2020, dan biarlah pada tahun ini kita terus tetap mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita akan katakan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku.
Dengan sukacitaku kan menari, dan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kita masih akan terus memuji nama Tuhan. Amin Bapak Saudara, bahwa kita mau menyanyi bagi Dia Sang Raja yang telah memimpin hidup kita dengan penuh sukacita. Dengan sukacita, dengan sukacitaku kan menari, dan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita akan menaikkan pujian yang sekali lagi menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Betapa besar, betapa luar biasanya, dan betapa indahnya kasih Tuhan yang telah Ia berikan dalam hidup kita. Kita akan katakan, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Kemanakah aku dapat pergi, Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia
dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Kita akan terus memuji namanya. Kita akan terus katakan bahwa sungguh besar, sungguh indah perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita beribadah bersama-sama meskipun secara online. Dan kita tahu bahwa penyebaran COVID-19 semakin hari semakin meningkat dan semakin besar, sehingga gereja memutuskan untuk mengadakan ibadah online kembali untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan gereja. Oleh karena itu kita harus tetap semangat meskipun untuk kita bersama-sama tetap beribadah meskipun secara online. Dan saya tidak lupa juga untuk mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Hari ini kita sudah menginjak di tahun 2021. Semoga setiap resolusi mungkin yang kita buat, setiap hal-hal yang kita impikan mudah-mudahan terwujud di tahun 2021. Tentunya dengan pimpinan Tuhan sepanjang hidup kita, dan kita berdoa sama Tuhan, minta supaya Tuhan bisa memimpin perjalanan hidup kita di tahun 2021 ke depan nanti. Kita harus tetap berdoa kepada Tuhan supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir, dan berdoa supaya vaksin yang mungkin akan sebentar lagi akan kita terima bisa kita terima dengan baik dan boleh berdampak buat kedepannya, sehingga kehidupan kita boleh kembali lagi normal. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih setia Tuhan yang begitu besar dan melimpah buat hidup kami. Terima kasih sudah memimpin kami di tahun 2020 dengan berbagai macam hal-hal yang terjadi, khususnya mungkin COVID-19, sehingga mengharuskan kami beribadah secara online.
tetapi biarlah Tuhan di tahun 2021 ini kami boleh tetap semangat, dan kami memohon Tuhan memimpin perjalanan hidup kami di tahun 2021. Dan biarlah Tuhan Kau yang memberkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman. Akhirnya kami boleh bersama-sama belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Di bulan Januari 2021 ini kita akan mengawali dengan tema jalan keselamatan. Kita mungkin sudah tahu bagaimana tentang jalan keselamatan itu sendiri. Ketika kita memutuskan menjadi seorang Kristen, menjadi pengikut Kristus, kita tahu langkah atau jalan mana yang kita ambil. Sampai pada akhirnya kita memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang merupakan jalan satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Nah, kita semua sudah tahu pilihan hidup kita menjadi orang Kristen. Namun pertanyaannya, apakah kita benar-benar menjadi orang Kristen yang benar dan sejati? Kita sudah memilih jalan keselamatan, menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, percaya Kristus. Tetapi apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang sejati, atau menjadi pengikut Kristus yang sejati, mencerminkan hidup sama seperti Kristus hidup, atau malah kita sudah menerima jalan keselamatan tetapi kita tidak hidup seperti pengikut Kristus yang sejati? Mari pertanyaan ini mengawali kita untuk hidup kita masing-masing. Mari kita tanyakan kepada diri kita dan tanyakan, Tuhan, apakah aku sudah menjadi pengikut-Mu yang baik, yang sejati, yang benar, atau kita malah menjadi pengikut yang dalam istilah mungkin Kristen KTP, atau hanya menjadi pengikut yang asal ikut-ikutan aja. Padahal jalan keselamatan sudah kita terima, sudah kita jalani, dan mari kita terus merenungkan hidup kita. Apakah kita sebagai orang Kristen sudah menjadi orang Kristen yang sejati? Sebelumnya kita akan membuka ayat yang sudah pasti mungkin tidak perlu membuka Alkitab lagi, sudah ada dalam ikatan kita yang menjadi dasar tema jalan keselamatan, yaitu dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini sudah menjadi ayat yang sangat-sangat familiar. Bahkan ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang Kristen, saya mengenal ayat ini terlebih dahulu. Dan ayat inilah yang menyatakan dan membuat saya untuk percaya kepada Kristus, bahwa karena kasih Allah lah Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita semua tidak mengalami yang namanya binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Nah, dari ayat ini kita belajar bersama-sama apa sih yang menjadi dasar keselamatan? Apa yang menjadi dasar mengapa Allah mau menyelamatkan kita dari dosa? Mengapa Allah begitu peduli kepada kita, bahkan malah kita yang terus berbuat dosa, bahkan dosa itu sendiri tidak bisa dilihat oleh Allah, bahkan dosa itu sendiri tidak bisa bergabung, tidak bisa terlihat oleh Allah. Tapi mengapa Allah peduli dengan kita manusia yang telah berdosa dan bahkan mengaruniakan anaknya? Yang menjadi dasar keselamatannya adalah kasih Allah. Karena Allah sangat mengasihi kita sebagai manusia. Allah mengasihi kita sebagai makhluk ciptaannya yang begitu sempurna, yang Ia jadikan, supaya kita semua ini datang kepadanya dan menyembahnya. Dari awal kita mungkin sering membaca Alkitab, dari zaman Kejadian sampai kepada kita sekarang, bagaimana manusia awal mula-mula jatuh ke dalam dosa, Allah tetap care, Allah tetap peduli meskipun manusia itu sudah berdosa. Allah terus berusaha bagaimana supaya manusia-manusia ini tetap ada di dalam lindungannya, tetap ada dalam genggaman Allah,
tidak dibiarkannya terus berdosa. Bagaimana juga bangsa Israel kita lihat keluar dari Mesir, bagaimana dia sampai mempunyai perjalanan sampai kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi di tengah-tengah itu bangsa Israel masih berdosa, masih bersungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi Tuhan tetap memberikan janji itu kepada bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, tetap memberikan jalan kepada bangsa Israel. Dan kita saat ini yang sudah hidup dengan segala mungkin keenakan, dengan segala mungkin kenikmatan yang kita alami saat ini, yang kita hidup saat ini, Tuhan tetap memberikan jalan kepada kita. Tuhan tetap memberikan jalan keselamatan, tangannya tetap terbuka menerima kita yang berdosa, supaya kita semua berada di jalan keselamatan itu. Supaya kita semua yang dikasihi tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kita mau pelajari yang pertama, bahwa Allah tetap memberikan jalan kepada kita untuk kita tetap kembali kepada Tuhan. Allah memberikan keselamatan karena Allah sangat mengasihi kita. Allah sangat-sangat mengasihi kita. Dan jangan seorang pun menganggap bahwa dirinya tidak pernah dikasihi. Semua orang dikasihi oleh Tuhan. Hanya saja yang menjadi dasar yang lain adalah kita semua dipilih oleh Tuhan. Kita semua dijadikan anak. Tapi bagaimana banyak orang juga yang tidak menerima jalan keselamatan itu. Kita orang yang sudah percaya, mari kita juga melakukan hal supaya banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan mereka beroleh keselamatan. Berikutnya, jalan keselamatan yang kita peroleh ada di dalam Yesus Kristus. Di Yohanes 14 ayat 6 sampai 7 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Di ayat ini jelas dikatakan bahwa hanya Yesus saja sebagai jalan kebenaran dan hidup yang dapat membawa kita kepada Bapa. Jadi bersyukur kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita telah memperoleh kebenaran, memperoleh kehidupan yang baru tentunya di dalam Yesus Kristus. Kisah Rasul 4 ayat 12 saya bacakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Inilah yang menjadi dasar kita sebagai orang Kristen. Bagaimana kita percaya kepada Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena memang Dialah yang sanggup menyelamatkan kita dari hukuman maut, dari keberdosaan kita, dari hukuman neraka, sehingga Dia membawa kita menjadi bagian dalam kerajaan surga. Tuhan sudah memberikan jaminan, Tuhan sudah memberikan jalan, bagaimana Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tetapi manusia seringkali mencari jalannya sendiri. Manusia seringkali mencari jalan-jalan yang mungkin dianggap menyenangkan buat mereka. Mencari jalan-jalan yang lebar, yang dapat membuat mereka senang, dan mereka lupa bahwa jalan yang mereka pilih seringkali membawa kepada maut. Jalan-jalan godaan-godaan yang mungkin menyenangkan, tetapi membawa mereka kepada kematian, membawa mereka kepada maut, bahkan membawa mereka kepada dosa. Hal berikutnya yang menjadi keyakinan kita bahwa Yesus Kristus jalan keselamatan, bahwa pengorbanan yang Yesus Kristus lakukan adalah sangat-sangat sempurna untuk kita. Dia lahir, kemarin kita sudah memperingati hari Natal, lalu Dia mati di kayu salib, bahkan bangkit pada hari yang ketiga. 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan, kita akan membaca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 17.
Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pengorbanan yang Yesus Kristus lakukan sangat-sangat sempurna. Apa yang telah Dia lakukan sudah cukup untuk kita semua. Lahir, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Kita bersyukur karena kita percaya kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia juga menyiapkan tempat untuk kita. Dia memberikan roh penghibur kepada kita semua ketika kita hidup, sehingga roh penghibur itu yang mengarahkan hidup kita, mengambil jalan yang benar, mengambil langkah-langkah hidup kita yang benar. Itu yang perlu kita yakini, bahwa jalan keselamatan yang Yesus Kristus telah tunjukkan, kita harus pegang itu. Bagaimana jalan keselamatan tadi di Yohanes 3 ayat 16, Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan yang tadi, pengorbanan Kristus sangat-sangat sempurna, bahkan Ia bangkit pada hari yang ketiga, dan itu yang meyakinkan kita percaya bahwa kita diselamatkan. Berbicara tentang jalan keselamatan, orang yang berjalan pasti mempunyai tujuan kemana dia harus pergi, kemana dia akan melangkah mengikuti jalan tersebut. Kita sebagai orang Kristen mempunyai jalan keselamatan sampai tempat kita adalah kita hidup bersama-sama dengan Tuhan di kehidupan yang kekal. Nah, seringkali kalau orang berjalan sampai kepada tujuan membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, membutuhkan fokus juga. Yang membuat kita bisa sampai kepada tujuan itu, jalan itu adalah ketika kita bisa berjalan sesuai dengan jalan yang telah diarahkan. Tapi seringkali ada yang menghambat kita. Misal kita mau pergi ke gereja, di jalan kita udah komitmen sampai di gereja jam 9. Tetapi kita ngelihat di kiri kanan ada tukang bakso, ada tukang cilok, mungkin kita akan mampir sebentar, kita akan makan dulu, baru masuk ke gereja. Atau jangan ke gereja deh, kalau kita sudah janjian sama teman, ketemu di satu tempat, lalu kita sudah janji akan ketemu jam 2, lalu kita pergi naik motor dan ternyata kita lupa ngisi bensin, lalu kita isi bensin terlebih dahulu, memakan waktu mungkin sekitar 5 menit, lalu setelah isi bensin ternyata bannya bocor, memakan waktu 30 menit, sampai kita akhirnya ketemu teman kita terlambat dan kita tidak tepat bertemu jam 4. Nah, apa sih yang seringkali membuat kita pada akhirnya tidak sampai kepada tujuan, atau terlambat, atau memang pada akhirnya tidak sampai kepada tujuan? Karena kita tidak fokus kepada tujuan itu sendiri. Banyak hal-hal yang mungkin menggoda kita sehingga memperlambat langkah kita kepada tujuan kita. Kayak tadi mungkin ke gereja nyampainya harus jam 9, kita malah nyampe jam 9.15 karena kita makan bakso dulu. Ada sesuatu yang mungkin menggoda kita, memberikan kepuasan kepada kita sehingga kita berpaling dari jalan itu. Nah, mari kita lihat hal-hal yang membuat kita tidak fokus untuk berada di jalan keselamatan itu. Yang pertama, dunia. Dunia ini sangat-sangat menggoda kita sekali ya. Dengan teknologi yang saat ini ada, gadget yang seringkali kita menghabiskan waktu yang banyak untuk memegang handphone, melihat hal-hal yang mungkin tidak perlu, melihat hal-hal yang menyenangkan hati kita, tetapi kita terus melihat handphone itu berjam-jam. Kita lebih lama membuka handphone dibanding membuka Alkitab hanya 5 menit. Itu yang seringkali membuat kita tidak fokus di jalan keselamatan kita sendiri. Lalu uang yang seringkali memalingkan kita lebih kali memilih uang dibanding dengan membaca firman atau beribadah kepada Tuhan.
Uang seringkali memalingkan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita lebih memilih membuka toko di hari Minggu dibandingkan kita dengan datang ke gereja. Karena uang lebih penting daripada kita beribadah kepada Tuhan. Jadi membuat kita tidak fokus di jalan keselamatan yang Tuhan sudah kasih. Hal berikutnya yang membuat kita tidak fokus adalah kekhawatiran. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, kekhawatiran kita sangat besar mungkin ya. Satu, khawatir kita takut terkena COVID. Kedua, kita takut kehilangan pekerjaan. Kita takut khawatir juga untuk makanan yang mungkin apa yang harus kita makan karena kondisi ekonomi yang begitu sulit. Seringkali kita membuat fokus kita tidak fokus sama Tuhan, membuat fokus kita hilang sehingga kita mencari jalan kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Padahal Tuhan sudah menjanjikan bahwa di dalam Tuhan ada pemeliharaan. Kita yakin bahwa Tuhan tidak akan membuat kita sampai jatuh tergeletak, bahkan sehelai rambut pun jatuh Tuhan tahu. Jadi seringkali kekhawatiran membuat kita tidak fokus di jalan keselamatan. Hal yang berikutnya adalah perbuatan daging. Perbuatan daging, bagaimana menguasai hidup kita. Perbuatan daging, hawa nafsu, keinginan, keserakahan, memalingkan kita di jalan keselamatan. Kita seringkali menikmati melakukan perbuatan daging dibanding dengan melakukan perkara-perkara Tuhan. Karena perbuatan daging mungkin menyenangkan kita, menyenangkan apa yang memuaskan keinginan kita. Tapi kita seringkali sulit untuk melakukan perkara-perkara rohani. Padahal Tuhan sudah memberikan jalan keselamatan kepada kita. Tapi seringkali kita tidak fokus karena kita lebih menyukai melakukan perbuatan daging. Berikutnya adalah ilah lain. Ada ilah-ilah lain yang membuat kita tidak fokus sama Tuhan, tidak fokus di jalan keselamatan yang Tuhan sudah kasih. Mungkin perempuan, mungkin kesuksesan, mungkin jabatan, atau sekarang di mana-mana terkenal dengan harta, tahta, wanita, mungkin khususnya mungkin laki-laki. Lalu mungkin hal-hal lain, hobi kita sendiri mungkin menjadi ilah lain yang memalingkan kita untuk fokus di jalan keselamatan. Kita menikmati hal-hal yang kita lakukan dibanding dengan kita fokus untuk jalan di dalam jalan keselamatan. Kehidupan kita yang kita jalani sehari-hari seringkali memalingkan kita, atau dari 24 jam itu mungkin kita ingat Tuhan cuma berapa jam. Tapi sisanya kita memuaskan diri kita sendiri, kita melakukan apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan hanya diberikan porsi berapa jam. Seharusnya sepanjang hidup kita, apa yang kita kerjakan, kita harus tetap selalu ingat Tuhan. Mau naik motor, harus ingat Tuhan. Mau makan, ingat Tuhan. Ketemu orang, apalagi kita harus ingat Tuhan. Apa yang disampaikan, kiranya juga bisa memuliakan nama Tuhan. Ketika ngobrol sama orang, ucapan yang dikeluarkannya ucapan-ucapan yang memuliakan Tuhan, bukan ucapan-ucapan yang memojokkan, ucapan-ucapan yang mungkin membuat Tuhan sedih. Tetapi sebaiknya kehidupan kita sehari-hari pun kita harus tetap ingat jalan keselamatan itu. Nah, mari kita fokus kembali untuk tetap berjalan di jalan keselamatan yang sudah kita pilih, yaitu Yesus Kristus. Dengan kita berpegang dengan firman Tuhan, kita berdoa, kita hidup menjadi terang, dan kita mau menjadi saluran berkat. Ayat terakhir kita akan membuka di Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Filipi 2 ayat 12 sampai 18 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Itu judul perikopnya. Ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kehendak kerelaanmu. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut,
dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman Tuhan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Jalan keselamatan yang telah kita pilih harus kita kerjakan. Kita sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka ada kewajiban, ada rasa ucapan syukur yang harus kita lakukan, yaitu mengerjakan keselamatan itu sendiri. Saya tidak pandai, saya mungkin tidak punya pengetahuan yang baik tentang teori-teori keselamatan, entah tokoh siapa. Saya tidak memahami itu, tetapi yang paling pasti bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, dan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan ya harus berterima kasih sama Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan. Dengan apa kita mengucap syukur? Dengan apa kita menunjukkan rasa terima kasih kita, keselamatan yang sudah Tuhan kasih? Yaitu dengan melakukan firman Tuhan, kita berdoa, bahkan menjadi terang, kita menjadi saksi Kristus, sehingga keselamatan yang kita terima, orang lain pun boleh merasakan keselamatan itu sendiri. Jadi kita mau sama-sama belajar, Bapak Ibu Saudara, jalan keselamatan yang sudah kita terima saat ini, pilihan yang sudah kita terima. Kita sudah memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan bukan kita yang memilih, Tuhan yang memilih kita. Dan kita sudah memperoleh keselamatan, diselamatkan dari maut. Dan mari kita tunjukkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Masa sih kita tidak mau menunjukkan rasa terima kasih kepada orang yang menyelamatkan kita, kepada orang yang membantu kita? Demikian juga kita harus berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Mari kita hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan selalu ingat Tuhan, ingat keselamatan yang Tuhan kasih, dengan hidup sebaik-baiknya. Mari kita hidup seperti Kristus hidup, dan kita melakukan keselamatan, mengerjakan keselamatan itu. Bukan berarti kita sudah percaya Kristus dan kita tidak melakukan apa-apa. Semuanya sudah ada di dalam firman Tuhan, apa yang menjadi kewajiban kita sebagai pengikut Kristus yang sejati. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, akal pikiran kita, dengan segenap hidup kita. Kita harus mengasihi sesama, kita harus melakukan firman Tuhan, kita berdoa, hidup di dalam Kristus, tidak menjadi serupa dengan dunia, tapi kita harus hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Jadi mari kita tetap berjalan di jalan keselamatan yang sudah kita pilih, sampai Tuhan memanggil kita, sampai Tuhan menjemput kita, dan kita mau tetap bertahan, kita mau tetap setia di dalam Tuhan, sampai Tuhan memanggil hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami belajar bagaimana jalan keselamatan yang sudah kami terima daripada Tuhan. Bahwa Engkaulah satu-satunya Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan kami dari hukuman maut. Bila kami ingin berterima kasih, mengucap syukur dengan kehidupan kami mau mempersembahkan hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Melakukan firman-Mu menjadi terang, bersaksi, menjadi berkat buat sekeliling kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau masih kami terus berbuat dosa, hidup dalam kedagingan, dan kami seringkali tidak fokus di dalam-Mu ya Tuhan. Bimbinglah kami Roh Kudus, hingga kami dapat hidup sebagaimana Engkau yang sudah kehendaki. Sebagaimana kami hidup boleh melakukan firman Tuhan, dan kami dapat menunjukkan rasa terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan. Bila jalan keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kami, Tuhan bimbing kami agar kami tetap bertahan sampai pada akhirnya.
Kuatkan kami terus di kondisi saat ini, agar kami tetap fokus kepada Tuhan, agar kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan dengan meyakinkan diri kita bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan kita, bahwa Tuhan selalu memimpin kehidupan kita, dan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita semuanya adalah baik dan baik. Kita akan katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Mari kita renungkan pujian ini dan meyakini bahwa setiap hal yang Tuhan berikan ke dalam hidup kita adalah baik dan mendatangkan kebaikan. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Katakan, Dia baik. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Mari Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami pada ibadah pagi hari ini. Meskipun kami tidak bisa beribadah bersama-sama, tetapi kami yakin Tuhan yang akan terus mempersatukan kami, dan biarlah Engkau yang menyertai setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia di tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Kami yakin Tuhan yang akan memulihkan kondisi negara ini ya Tuhan. Berkati juga para pemimpin, presiden dan wakil presiden. Setiap permasalahan yang ada di negeri ini, kami yakin Tuhan yang akan menolong. Berikanlah rasa takut akan Tuhan kepada para pemimpin untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami tercinta, Gereja Baptis Indonesia Malember. Tuhan, Engkau yang menyertai setiap para panitia perancang yang Tuhan sudah percayakan untuk mengelola gereja ini, panitia mimbar, untuk
anak-anak sekolah minggu, PPA, 3G, PRP, WBI ya Tuhan. Bila setiap organisasi yang ada boleh terus tetap setia untuk selalu menyembah dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terlebih kami yang mempunyai pergumulan untuk mencari gembala sidang yang baru, kami yakin Tuhan yang akan memberikannya yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu, dan Engkau yang memberkati para panitia mimbar yang bekerja dalam mencari gembala sidang Tuhan. Kami yakin Tuhan sendiri yang akan mengantarkan gembala sidang untuk kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara kami Yonatan dan saudari Lucy yang akan melangsungkan pernikahan. Tuhan yang boleh menyertai persiapan mereka, Tuhan yang memimpin setiap persiapan pernikahan mereka. Terlebih Engkau yang memberkati keluarga ini nanti ya Tuhan, yang akan disahkan. Tuhan yang boleh menolong supaya mereka berdua boleh siap untuk memulai kehidupan rumah tangga yang baru ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gereja Baptis, Gabungan Gereja Baptis Indonesia, untuk Yayasan Baptis Indonesia, untuk lembaga-lembaga Baptis, untuk Yayasan Rumah Sakit Baptis, BPN GGBI dan Bapusnas. Engkau yang menyertai mereka, kepanjangan tangan Tuhan pelayanan Baptis di Indonesia, memberkati semua pemimpin, para pejabat gereja. Tuhan yang menyertai mereka, berikan hikmat dan kekuatan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para lansia yang saat ini tidak bisa bersama-sama dengan kami, tetapi Tuhan yang boleh tetap memelihara iman mereka, menguatkan mereka, memberikan penghiburan kepada mereka ya Tuhan, dan iman mereka tetap tertuju kepada Engkau. Kami juga berdoa untuk para jemaat yang saat ini sedang sakit. Tuhan, kami yakin Engkau yang akan memulihkan kondisi tubuh mereka, berikanlah kesehatan kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat pulih kembali, dapat beribadah bersama-sama kembali. Tuhan yang boleh menolong bila setiap hal yang mungkin saat ini terjadi, boleh Tuhan izinkan, karena Tuhan mempunyai hikmat, mempunyai rencana yang baik untuk kehidupan para jemaat yang saat ini mungkin sedang sakit. Kami juga berdoa untuk setiap kehidupan kami, khususnya di tahun 2021 yang boleh kami sambut. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai, berikan hikmat kekuatan kepada kami, agar kami siap menyambut tahun 2021 dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami yakin Engkau yang akan memberkati kehidupan kami, memberkati keluarga kami. Tuhan yang akan memberkati setiap kehidupan kami, memberkati sekolah kami, pekerjaan kami, dan Tuhan yang akan menyertai kami dalam setiap kami kesulitan, memberikan damai sejahtera kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.